selamat datang di video yang akan membahas mekanisme dan alur ekspor kacang tanah dari Indonesia ke pasar internasional. Kacang tanah merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Lalu bagaimana alur ekspornya? Mari kita simak penjelasannya. Kacang tanah adalah salah satu komoditas agribisnis dengan potensi besar di pasar internasional, terutama untuk negara-negara seperti Inggris dan Uni Eropa. Kualitas kacang tanah Indonesia yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri di pasar global. Kacang tanah ditentukan oleh SNI nomor 0139211995. Standar tersebut merupakan kriteria mutu kacang tanah yang ditetapkan oleh BSN. Kacang tanah digolongkan dalam 3 jenis mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. HS Code 1202 bagi kacang tanah, baik yang sudah dikupas atau belum, tidak termasuk yang sudah dipanggang ya. Berikut bisa disaksikan video dari produksi kacang tanah. Kacang tanah direbus dengan suhu 100 derajat Celcius. Dalam mesin ini nggak pakai lama loh, cukup 5 menit aja udah pada matang tuh. Lanjut, kacang kulitnya masuk ke dalam mesin fast cooker atau alat masak cepat, dimasak lagi selama 24 jam biar kadar air kacang kulitnya berkurang, kira-kira sisa 7% aja ya. Jadi kayak gini deh. Oh ya, katanya kalau makan kacang kulit bisa bikin kolesterol naik. Padahal enggak loh, malah jadi sehat karena kandungan nutrisi di dalam kacang tanah justru bagus buat tulang. Kandungan lemak tidak jenuh dalam kacang tanah malah membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Setelah proses persiapan selesai, langkah berikutnya adalah mengurus dokumen ekspor. Beberapa dokumen yang penting harus dipersiapkan, antara lain 1. Invoice dan packing list sebagai catatan jumlah dan nilai barang yang dikirim. 2. Surat keterangan asal atau SKA. Dokumen ini menunjukkan bahwa kacang tanah berasal dari Indonesia. 3. Piston Netieri Certificate. Sertifikat ini memastikan bahwa kacang tanah bebas dari hama dan penyakit sesuai dengan regulasi negara tujuan. Setelah dokumen lengkap, kacang tanah dikirim ke pelabuhan atau bandara untuk proses bea cukai. Di tahap ini, pihak bea cukai akan memeriksa dokumen dan kondisi fisik barang sebelum memberikan izin ekspor. Setelah melewati bea cukai, kacang tanah siap dikirim ke negara tujuan melalui jalur laut atau udara. Pengiriman ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung jarak negara tujuan. Tibanya di negara tujuan, kacang tanah akan kembali diperiksa oleh otoritas setempat sebelum didistribusikan ke pasar lokal atau pabrik pengolahan. Nah, itulah alur ekspor kacang tanah dari Indonesia ke pasar internasional. Dengan mengikuti proses ini, produk agribisnis Indonesia dapat bersaing di pasar global. Terima kasih telah menyaksikan.